Cari kunci motor. Emangnya kamu simpan di mana? Enggak tahu, pokoknya terakhir aku simpan di sini. Oh, aku bantuin cari ya. Iya. Loh, ini kunci motor kamu. Iya. Pantesan bisa hilang. Kamu nggak pakai gantungan sih? Nih, aku ada gantungan nih. Nih, Wah. aku ada 3. Buat kamu 1. Kamu yang mana? Yang ini aja. Oke. Oke, C. Iya. Nah, coba deh kamu pasang, Go. Pasti jadi bagus kunci kamu dan nggak bakal hilang-hilangan lagi. Bisa, Go? Bisa. Oke. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik mau juga nggak gantungannya? Tuh, lihat. Cantik kan? Nah, kalau adik-adik mau, adik-adik harus ikut ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir. Dan adik-adik jangan lupa untuk mengirimkan video adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu kepada Kak Susi atau Kak Tejung. Oke adik-adik, selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Anggi dan Kak Yola. ya, adik-adik kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita menyapa Tuhan kita. Kita nyanyikan selamat pagi Tuhan. Bangkit berdiri adik-adik, ikutin gerakan kakak. Selamat pagi Tuhan, kau terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan sudah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan sudah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, kau terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Burung bernyanyi, bertambah cintanya. Oke adik-adik, sebelum masuk ke firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, huruf pipitnya kecil. Huruf pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi
sebagai anak-anak yang pasti Tuhan selalu menjaga kita. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah duduk yang tenang mendengarkan ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk dapat mendengarkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih ingat cerita yang dibawakan sama Kak Anggi minggu lalu? Apa adik-adik? Ada yang gak ingat? Waduh, nih ya kakak kasih tahu, minggu lalu Kak Anggi itu cerita tentang Paulus yang berlayar ke Roma. Ya benar, Paulus berlayar ke Roma. Tetapi adik-adik, Paulus belum sampai ke Roma loh. Di tengah perjalanan, Paulus terdampar di sebuah pulau. Nah, siapa yang tahu nama pulaunya? Ya, pulaunya itu adalah Pulau Malta adik-adik. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang Paulus di Pulau Malta. Adik-adik dengarkan dengan baik ya, oke? Ketika Paulus sampai di Pulau Malta, ia disambut ramah oleh penduduk di sana. Saat itu, cuaca terasa dingin dan mulai turun hujan. Dan mereka menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Paulus juga membantu mereka untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu, Paulus meletakkannya di atas api unggun. Tiba-tiba, keluarlah seekor ular beludak dari tanah karena panasnya api dan menggigit tangannya Paulus. Mereka semua sangat kaget karena ada ular yang menggigit tangan Paulus. Mereka berpikir Paulus adalah orang yang jahat. Karena baru saja Paulus selamat dari angin ribut, Paulus sudah digigit ular lagi. Mereka berpikir bahwa Paulus akan segera mati. Tapi adik-adik, Paulus malah mengibaskan ular itu ke dalam api. Puji Tuhan, Paulus gak kenapa-napa adik-adik. Malah, ular itu mati terbakar. Cerita Paulus yang selamat dari gigitan ular terdengar sampai gubernur Malta, yaitu Publius. Lalu Publius mengundang mereka untuk ke tempatnya. Publius cerita ke Paulus bahwa ayahnya Publius itu sedang sakit. Ayahnya hanya bisa terbaring di ranjang. Lalu Paulus masuk ke dalam kamar ayahnya Publius. Paulus berdoa kepada Tuhan dan menumpangkan tangannya di atasnya. Puji Tuhan, ayah Publius sembuh. Setelah itu, banyak orang sakit dari Malta datang kepada Paulus, dan mereka semua sembuh karena kuasa Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dari video tadi kita tahu bahwa Tuhan menjaga Paulus. Yang pertama, Tuhan Yesus menggerakkan hati penduduk di Pulau Malta untuk dapat menerima Paulus dan penumpang kapal yang lainnya dengan hangat adik-adik. Nah yang kedua, Tuhan Yesus menjaga Paulus di saat Paulus terkena gigitan dari ular yang sangat berbisa sehingga tidak terjadi apa-apa pada Paulus. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus menggunakan Gubernur Publius untuk memberikan Paulus dan yang lainnya makanan dan juga tempat tinggal sampai mereka mendapatkan kapal untuk melanjutkan perjalanannya ke Roma. Nah adik-adik, kita harus seperti Paulus yang selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menjaga kita. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih
sudah mendengarkan cerita tentang Paulus di Pulau Malta. Tuhan, kiranya Tuhan juga menjaga kami dalam segala bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau membacakan ayat hafalan kita ya, yang terdapat di dalam Mazmur 121 ayat 8. Kita bacakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan Natal untuk acara kita. Nah, persembahan itu adik-adik bisa mengumpulkannya, memasukkannya ke dalam amplop persembahan yang akan dibagikan oleh kakak sekolah minggu. Setelah itu, adik-adik bisa menyerahkannya kembali kepada kakak sekolah minggu atau langsung diserahkan ke gereja. Adik-adik juga bisa mengirimkan persembahan ke dalam rekening GKT Pontianak yang ada di samping ini. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus